Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan memaparkan materi mengenai biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan serta biaya materai. Baik, sebelum kami memaparkan materi pada video kali ini, izinkan saya selaku moderator memperkenalkan anggota dari kelompok 10. Yang pertama ada Habib Nur Wahid dengan NIM 7211420058, Aprilisa Dwi Riani dengan NIM 7211420059, Diana Rahmawati dengan NIM 7211420175, dan Surya Saputra dengan NIM 7211420183, dan yang terakhir ada Eiriza Safitri dengan NIM 7211420198. Baik, selanjutnya materi yang pertama akan dijelaskan oleh Saudara Habib Nur Wahid. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih saudara moderator. Saya akan memaparkan materi tentang pengertian dan ketentuan perolehan hak atas tanah dan bangunan. Biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Perolehan hak atas tanah atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Hak atas tanah dan atau bangunan adalah hak atas tanah termasuk hak pengelolaan beserta bangunan di atasnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan. BPHTB dikenakan terhadap orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan. Sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tanggal 15 September 2009 tentang pajak daerah dan restribusi daerah, wewenang untuk memungut BPHTB diserahkan ke pemerintah kabupaten atau kota. Penyerahan pengelolaan BPHTB terhadap pemerintah kabupaten atau kota mulai 1 Januari 2011. Setiap perolehan hak atas tanah dan bangunan, warga negara diwajibkan membayar BPHTB. Dalam bahasa sehari-hari, BPHTB juga dikenal sebagai bea pembeli. Jika perolehan berdasarkan proses jual beli, dasar hukum biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan yaitu 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Undang-undang ini menggantikan ordonansi biaya balik nama Stasblat 1994 Nomor 291. 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan restribusi daerah. BPHTB dinamai bea, bukan pajak karena terdapat ciri yang membedakan bea dan pajak yaitu 1. Pembayaran BPHTB terjadi terlebih dahulu daripada saat terutang. Sebagaimana gambarannya, pembeli tanah bersertifikat sebelum melakukan transaksi atau sebelum akta jual beli dibuat dan ditandatangani diharuskan untuk membayar BPHTB. Frekuensi pembayaran bea terutang dapat dilakukan secara insidensial atau berkali-kali dan tidak terkait waktu atau fleksibel. Pembayaran BPHTB berbeda dengan pajak yang harus dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemenuhan kewajiban BPHTB adalah berdasarkan sistem self-assessment, yaitu wajib pajak menghitung dan membayar serta melaporkan sendiri utang pajaknya. Selanjutnya yaitu subjek dan wajib pajak. Subjek pajak BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan. Wajib pajak BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan. Baik, saya kembalikan ke saudara moderator. Terima kasih kepada Saudara Habib Nur Wahid. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Aprilisa Dwi Riani. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang objek dan yang tidak termasuk objek pajak BPHTB. Objek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Perolehan tersebut meliputi yang pertama, pemindahan hak yang dikarenakan adanya jual beli, tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penunjukan pembeli dalam lelang, pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, hadiah, serta penggabungan, peleburan, dan pemekaran suatu usaha. Dan yang kedua, pemindahan hak baru yang dikarenakan adanya kelanjutan pelepasan hak dan di luar pelepasan hak. Untuk hak atas tanah, antara lain hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak milik atas satuan rumah susun, hak pengelolaan.
Selanjutnya adalah yang tidak termasuk objek BPHTB. Tidak akan dikenakan BPHTB apabila objek pajak tersebut diperoleh dari 1. Perwakilan diplomatik konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik. Kedua, negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan atau pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum. Ketiga, badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan keputusan menteri dengan disyaratkan tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan usaha atau perwakilan organisasi tersebut. Yang keempat, orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan umum. Yang kelima, orang pribadi atau badan karena wakaf. Dan yang terakhir, orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah. Sekian materi yang saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai dasar pengenaan pajak. Yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah nilai perolehan objek pajak atau yang bisa kita sebut sebagai NPOP. Ya, sebelumnya apa sih NPOP itu? NPOP itu adalah harga transaksi objek pajak yang diperjualbelikan melalui kesepakatan antara penjual dan pembeli. Nah, di sini penjual itu menawarkan barangnya atau objek pajaknya itu, terus ada pembeli yang melakukan negosiasi. Nah, sehingga bertemulah titik harga yang diinginkan atau ditetapkan oleh kedua pihak tersebut. Nah, harga tersebut merupakan nilai perolehan objek pajak. Nah, NPOP sendiri kadangkalanya bisa lebih rendah ataupun bisa lebih tinggi daripada NJOP yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah tersebut. Baik, di sini saya akan menyampaikan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya NPOP. Yang satu, ada harga beli atau harga transaksi dalam hal jual beli. Yang kedua, ada nilai pasar dalam hal A. Tukar menukar, B. Hibah, C. Hibah wasiat, D. Waris, E. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, F. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan hak, G. Peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, H. Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, yang ke I. Pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, C. Penggabungan usaha, K. Peleburan usaha, L. Pemekaran usaha, dan yang terakhir M. adalah hadiah. Ketiga, harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang dalam hal penunjukan pembeli dalam lelang. Keempat, nilai jual objek pajak bumi dan bangunan atau NJOP PBB apabila besarnya NPOP sebagaimana dimaksud dalam poin 1 dan 2 tidak diketahui atau NPOP lebih rendah daripada NJOP PBB. Catatan, jadi NPOP dipilih harga yang tertinggi antara harga beli atau nilai pasar dengan NJOP pajak bumi dan bangunan yang bisa dilihat pada surat pemberitahuan pajak terhutang atau SPPT PBB. Contohnya, Bapak Budi membeli tanah dan bangunan dengan harga beli sebesar 100 juta. NJOP PBB yang digunakan dalam pengenaan PBB adalah sebesar 120 juta. Maka yang dikenakan sebagai dasar pengenaan BPHTB adalah sebesar 120 juta dan bukan 100 juta. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak atau yang biasa disebut kita NPOP TKP. Baik, poin yang pertama yaitu besarnya NPOP TKP ditetapkan secara regional paling rendah sebesar 60 juta rupiah. Poin kedua, NJOP TKP dalam perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan sekeluarga sedarah dalam garis keturunan lurus atau derajat ke atas atau 1 derajat ke bawah dengan pemberian hibah wasiat termasuk suami atau istri ditetapkan secara regional paling rendah 300 juta rupiah. Poin ketiga yaitu besarnya NPOP TKP tiap daerah dapat berbeda-beda dan ditetapkan dengan peraturan daerah dengan memperhatikan usulan pemerintah daerah juga. NPOP TKP dapat diubah dengan mempertimbangkan perkembangan perekonomian regional.
Yang terakhir, poin keempat adalah sebagai contoh, NPUP TKP di Kota Semarang adalah sebesar Rp60 juta, sedangkan NJOP TKP daerah DKI Jakarta adalah sebesar Rp80 juta. Baik, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Eriza Safitri. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudara Ahdan selaku moderator atas waktu yang diberikan. Di sini saya akan memaparkan tentang tarif BPHTB, perhitungan BPHTB, dan saat dan tempat terutangnya BPHTB. Yang pertama, tarif BPHTB. Tarif BPHTB ada dua ketentuan. Yang pertama, besarnya tarif pajak ditetapkan sebesar paling tinggi 5%. Lalu yang kedua, tarif bea perolehan hak atas tanah dan bangunan ditetapkan dengan peraturan daerah. Perhitungan BPHTB. Besarnya tarif ditetapkan sebesar 5% dari nilai perolehan objek pajak kena pajak, yang biasa disebut dengan NPO PKP. Nah, NPO PKP ini didapat dari nilai perolehan objek pajak dikurangi dengan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak. Sehingga perhitungan BPHTB yaitu sama dengan 5% dari NPO PKP. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak contoh berikut. Ibu Nina membeli tanah dan bangunan dengan harga beli Rp180 juta. Sementara NJOP PBB atas tanah tersebut adalah Rp90 juta. Sedangkan NPO PTKP yang berlaku di kabupaten atau kota tersebut sebesar Rp60 juta dan tarif pajaknya 5%. Berapakah BPHTB yang terutang? Nah, kita tentukan dulu NPOP-nya. Nah, dari soal itu tertera jelas bahwa NPOP-nya itu Rp180 juta. Lalu dikurangi dengan NPO PTKP sebesar Rp60 juta sehingga NPO PKP sebesar Rp120 juta. Nah, BPHTB terutangnya sebesar 5% dikali dengan Rp120 juta sama dengan Rp6 juta. Kemudian kita masuk dalam materi saat dan tempat terutangnya BPHTB. Saat yang menentukan terutangnya pajak adalah yang pertama, sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk 1. Jual beli, kedua tukar menukar, 3. Hibah, lalu hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah. Lalu yang kedua, sejak tanggal penunjukan pemenang lelang, itu untuk lelang. Sedangkan yang ketiga, sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, itu untuk kegiatan putusan hakim. Kemudian yang keempat, sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke kantor pertanahan, itu untuk kegiatan hibah wasiat dan waris. Lalu yang terakhir, sejak tanggal ditandatangani dan diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk yang pertama, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak. Lalu yang kedua, pemberian hak baru di luar pelepasan hak. Nah, BPHTB yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak. Kemudian ada tempat terutangnya BPHTB. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat tanah atau bangunan berada. Semisal, tanah dan bangunan tersebut terletak di Kota Semarang, sehingga BPHTB-nya dipungut di Kota Semarang, sesuai dengan peraturan daerah di Kota Semarang. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Diana Rahmawati. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, yang selanjutnya yaitu ketentuan-ketentuan bagi pejabat. Nah, sebelum kita memasuki apa saja sih ketentuan yang berlaku pada pejabat, kita perlu mengetahui apa saja sih yang termasuk dalam pengertian pejabat tersebut. Yang pertama yaitu pejabat pembuat akta tanah, PPAT atau notaris. Yang kedua yaitu kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara. Yang ketiga yaitu kepala kantor
bidang pertahanan. Yang selanjutnya yaitu ketentuan-ketentuan yang berlaku pada pejabat itu sendiri. Yang pertama yaitu PPAT atau notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan atau bangunan setelah wajib pajak tersebut melaporkan atau menyerahkan bukti atas pembayaran pajak. PPAT atau notaris yang melanggar ketentuan ini, maka mereka akan dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp7.500.000 setiap satu pelanggaran. Yang kedua yaitu kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang hanya dapat menandatangani risalah lelang perolehan hak atas tanah dan atau bangunan setelah wajib pajak menyerahkan bukti atas pembayaran pajak. Yang ketiga yaitu kepala kantor bidang pertahanan yang hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah setelah wajib pajak tersebut menyerahkan bukti atas pembayaran pajak. Bagi pejabat yang melanggar ketentuan ini, maka ia akan dikenakan sanksi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Yang keempat yaitu PPAT atau notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara melaporkan pembuatan akta atau risalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan kepada kepala daerah paling lambat tanggal 10 di bulan berikutnya. Pada ketentuan ini, jika mereka melakukan pelanggaran, maka ia akan dikenakan sanksi denda sebesar Rp250.000 setiap satu laporan. Oke, yang selanjutnya yaitu syarat mengurus BPHTB. Untuk jual beli yaitu syaratnya yang pertama, surat setoran pajak daerah SSPD BPHTB. Yang kedua yaitu fotokopi SPP TPB untuk tahun yang bersangkutan. Yang ketiga yaitu fotokopi KTP wajib pajak. Yang keempat yaitu fotokopi struk ATM bukti pembayaran PBB 5 tahun terakhir. Yang kelima yaitu fotokopi bukti kepemilikan tanah seperti sertifikat, akta jual beli, letter C atau girik. Untuk hibah, waris atau jual beli waris berlaku syarat yang pertama SSPD BPHTB, yang kedua fotokopi SPP TPBB untuk tahun yang bersangkutan, yang ketiga yaitu fotokopi KTP wajib pajak, yang keempat yaitu fotokopi STTS atau surat tanda terima setoran atau struk ATM bukti pembayaran PBB 5 tahun terakhir, yang kelima yaitu fotokopi bukti kepemilikan tanah seperti sertifikat, letter C atau girik, yang keenam yaitu fotokopi surat keterangan waris atau akte hibah, yang kelima yaitu fotokopi KK. Oke, selanjutnya kita menuju ke bab yang akan membahas tentang bea materai. Oke, baik, terima kasih kepada moderator. Sebelum kita memasuki materi yang lebih dalam terkait bea materai, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa saja sih pengertian dan ketentuan bea materai. Yang pertama yaitu bea materai adalah pajak atau dokumen yang terutang sejak saat dokumen tersebut ditandatangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Yang kedua yaitu dokumen merupakan kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti tentang perbuatan, keadaan, atau kenyataan bagi seseorang atau pihak-pihak yang berkepentingan. Yang ketiga yaitu benda materai, merupakan materai tempel atau kertas materai yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Yang keempat yaitu pemateraian kemudian merupakan suatu cara pelunasan bea materai yang dilakukan oleh pejabat pos atau pemerintah pemegang dokumen yang bea materainya belum dilunasi sebagaimana mestinya. Yang kelima yaitu pejabat pos, merupakan pejabat PT Pos dan Giro yang diserahi tugas melayani permintaan pemateraian kemudian. Yang keenam yaitu jika dokumen tersebut dibuat di luar negeri, maka bea materainya tersebut terutang sejak dokumen tersebut digunakan di Indonesia. Yang ketujuh yaitu bea materai tidak diperlukan nomor identitas. Yang selanjutnya yaitu prinsip umum pemungutan atau pengenaan bea materai. Yang pertama yaitu biaya materai dikenakan pajak atas dokumen. Yang kedua yaitu satu dokumen hanya terutang satu bea materai. Yang ketiga yaitu rangkap atau tindasan yang ikut ditandatangani terutang bea materai sama dengan hasilnya. Kita masuki dasar hukum bea materai. Nah, dasar hukum pengenaan bea materai adalah
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 1986. Selain itu, untuk mengatur pelaksanaannya, telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif bea materai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan bea materai. Nah, sebab-sebab yang dikeluarkan UU Nomor 13 Tahun 1900 tentang bea materai yaitu yang pertama, lebih mudah dilaksanakan karena hanya mengenal satu jenis bea materai tetap, yaitu 6.000 dan 3.000. Yang ketiga, yaitu agar lebih sempurna dan sederhana, dan selanjutnya yaitu objeknya lebih luas. Baik, di sini saya akan menyampaikan mengenai tarif-tarif bea materai. Di Indonesia sendiri, tarif-tarif bea materai terdiri dari 3 macam, yaitu tarif bea materai sebesar 6.000, tarif bea materai sebesar 3.000, dan yang terbaru adalah tarif bea materai sebesar 10.000. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama, tarif bea materai sebesar 6.000. Gunaannya yaitu 1. Untuk surat perjanjian dan surat-surat lainnya, antara lain seperti surat kuasa, surat hibah, dan surat pernyataan yang dibuat dengan tujuan digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan, atau keadaan yang bersifat perdata. Yang kedua, yaitu akta-akta notaris, termasuk salinannya. Ketiga, akta-akta yang dibuat pejabat pembuat akta tanah atau yang biasa disingkat menjadi PPAT, termasuk rangkap-rangkapnya. Keempat, surat yang memuat jumlah yang mempunyai harga nominal lebih dari 1 juta rupiah, yang terdiri dari yang menyebutkan penerimaan uang, yang menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening, yang berisi pemberitahuan saldo rekening di bank, dan yang terakhir yang berisi bahwa pengakuan bahwa utang uang sebagian atau seluruhnya telah dilunasi atau diperhitungkan. Yang kelima ada surat-surat berharga seperti wesel, promes, dan aksep yang harga nominalnya lebih dari 1 juta rupiah. Dan yang terakhir adalah efek dengan nama dan dalam bentuk apapun sepanjang harga nominalnya lebih dari 1 juta rupiah. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai tarif bea materai sebesar Rp3.000. Mantap. Yang pertama, surat yang memuat jumlah uang yang mempunyai harga nominal lebih dari Rp250.000, tetapi tidak lebih dari 1 juta rupiah. Satu poin yang harus diperhatikan yaitu 1. Yang menyebutkan penerimaan uang. Kedua, yang menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening bank. Ketiga, yang berisi pemberitahuan saldo bank. Yang keempat, yang berisi pengakuan bahwa utang uang sebagian atau seluruhnya telah dilunasi atau diperhitungkan. Terus yang kedua, surat-surat berharga seperti wesel, promes, dan aksep yang harga nominalnya lebih dari Rp250.000, tetapi tidak lebih dari 1 juta. Yang ketiga yaitu ada efek dengan nama dan dalam bentuk apapun sepanjang harga nominalnya lebih dari Rp250.000 tetapi tidak melebihi 1 juta rupiah. Dan yang keempat adalah cek dan biljet giro dengan harga nominal berapapun terserah itu. Oke, perlu dicatat apabila suatu dokumen kecuali cek biljet giro mempunyai nominal tidak lebih dari Rp250.000, maka atas data tersebut tidak terutang bea materai, jadi tidak diperhitungkan ya teman-teman. Sekarang kita masuk ke tarif bea materai yang terbaru, paling baru ini, yaitu tarif yang sebesar Rp10.000. Nah, yang pertama, tarif bea materai yang Rp10.000 ini sudah berlaku mulai 1 Januari 2021, berarti udah jalan sekitar ya kurang lebih kan sekarang Juli sampai Januari, berarti udah 6 bulanan. Terus yang kedua, tarif bea materai yang 3.000 sama 6.000 hanya bisa digunakan sampai 31 Desember 2021.
Terus yang ketiga, pada masa transisi peralihan tarif materai lama ke tarif materai baru, dokumen dapat dianggap sah apabila tarif biaya materai lama dapat menggunakan dengan nilai nominal sebesar 9.000 dengan cara 1. Menempelkan materai sebesar 6.000 dan 3.000 secara berdampingan dalam satu dokumen yang memerlukan materai. Berarti yang materai 3.000 sama 6.000 itu samping-samping side by side gitu loh teman-teman. Terus yang kedua, menempelkan tiga materai, 3 ya teman-teman, 3 materai sebesar Rp3.000 secara berdampingan dalam satu dokumen yang memerlukan materai. Yang ketiga, menempelkan dua ya teman-teman, 2 materai sebesar 6.000 secara berdampingan dalam satu dokumen yang memerlukan materai. Terus, merujuk pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, biaya materai sebesar 10.000 dikenakan atas beberapa dokumen yang meliputi 1. Surat perjanjian dan surat keterangan atau pernyataan. Kedua, akta notaris dan akta pejabat pembuat akta tanah atau PPAT. Terus yang ketiga, surat berharga antara lain seperti saham, obligasi, cek, bilet giro, aksep, terus ada wesel, sukuk, surat utang, waran, option, deposito, dan sejenisnya itulah pokmen. Terus yang keempat, dokumen lelang. Yang kelima, yang terakhir adalah dokumen yang menyatakan jumlah uang namun dengan nominal lebih dari 5 juta rupiah, yang menyebutkan penerimaan uang atau berisi pengakuan bahwa sebagian atau seluruh utang telah dilunasi atau diperhitungkan. Gitu teman-teman. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai apa saja yang tidak dikenakan biaya materai. Yang satu, pertama, dokumen yang berupa antara lain: A. Surat penyimpanan barang. B. Konsumen. Konsumen ini adalah kayak surat muatan barang, muatan kapal gitu loh. Terus yang C, surat angkutan dan barang. D. Bukti untuk pengiriman dan penerimaan barang. Yang E, keterangan pemindahan yang dituliskan di atas dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf A, B, C. Yang F, surat pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengirim. G, surat-surat lainnya yang dapat disamakan dengan surat-surat sebagaimana tersebut di atas. Yang kedua, skala bentuk ijazah. Ketiga, tanda terima gaji, uang tunggu, uang pensiun, uang tunjangan, dan pembayaran lainnya yang ada kaitannya dengan hubungan kerja, serta surat-surat yang diserahkan untuk mendapatkan pembayaran itu. Yang keempat, tanda bukti penerimaan uang negara dari kas negara, kas pemerintah, daerah, dan bank. Yang kelima, kwitansi untuk semua jenis pajak dan untuk penerimaan lainnya yang dapat disamakan dengan itu dari kas negara, kas pemerintahan daerah, dan bank. Terus, yang keenam, tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan internal organisasi. Ketujuh, dokumen yang menyebutkan tabungan, pembayaran uang tabungan kepada penabung oleh bank, koperasi, dan badan-badan lainnya yang bergerak di bidang tersebut. Berarti yang di bidang itulah yang sejenis itu. Terus yang kedelapan, surat gada yang diberikan oleh perusahaan jawatan pegadaian. Terus yang kesembilan, tanda pembagian keuntungan atau bunga dari efek dengan nama dan dalam bentuk apapun. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Aprilisa. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan dokumen perbankan yang dikenakan bea materai dan saat terutangnya bea materai. Materi pertama, saya akan menjelaskan tentang dokumen perbankan yang dikenakan bea materai. Terdapat 3 golongan dokumen perbankan berdasarkan tarif terutang materai. Yang pertama, untuk tarif materai Rp3.000 akan dikenakan pada jenis dokumen berupa cek atau bilet giro. Yang kedua, untuk tarif materai Rp6.000 akan dikenakan pada jenis dokumen antara lain perjanjian pembukaan rekening giro, surat kuasa, stop payment order, bank draft yang dibayarkan di dalam negeri, penegasan pemenang SBI, kontrak jual beli forward, aplikasi pembelian devisa umum, surat pengikatan perjanjian transaksi derivatif, aplikasi pembelian traveler check,
perjanjian kredit, dan lain-lain. Terakhir adalah tarif berdasarkan nilai nominal yang akan dikenakan pada jenis dokumen antara lain rekening koran bulan khusus giro, sertifikat deposito, deposito berjangka, bukti pencairan deposito, deposito on call bentuk sertifikat, pencairan kiriman uang masuk untuk nasabah, penarikan kwitansi selain untuk tabungan, SBI, bukti pelunasan SBI, pencairan deposito antar bank, dan lain-lain. Sedangkan yang dimaksud dengan berdasarkan nilai nominal adalah yang pertama, nilai saldo akhir sampai dengan Rp250.000 tidak dikenakan bea materai. Yang kedua, nilai saldo akhir sebesar lebih dari Rp250.000 sampai Rp1.000.000 dikenakan bea materai Rp3.000. Dan yang terakhir, nilai saldo akhir lebih dari Rp1.000.000 akan dikenakan bea materai Rp6.000. Selanjutnya adalah materi saat terutang bea materai. Yang pertama, dokumen yang dibuat oleh satu pihak adalah pada saat dokumen itu diserahkan. Yang kedua, saat terutang bea materai atas dokumen yang dibuat oleh satu pihak adalah pada saat dokumen itu diserahkan dan diterima oleh pihak untuk siapa dokumen itu dibuat, bukan pada saat ditandatangani, misalnya kwitansi, cek, dan sebagainya. Yang ketiga, dokumen yang dibuat oleh lebih dari salah satu pihak adalah pada saat selesainya dokumen itu dibuat yang ditutup dengan pembubuhan tanda tangan dari yang bersangkutan. Yang keempat, dokumen yang dibuat di luar negeri adalah pada saat digunakan di Indonesia. Bea materai yang terutang dilunasi dengan cara pemateraian kemudian. Pihak terutang bea materai adalah pihak yang mendapat manfaat dari dokumen, kecuali pihak yang bersangkutan menentukan lainnya. Berikut cara pelunasan bea materai. Bea materai terutang dapat dilunasi dengan beberapa cara sebagai berikut. 1. Menggunakan materai tempel. Pelunasan bea materai menggunakan materai tempel dilakukan dengan cara merekatkan materai seluruhnya dengan utuh dan tidak rusak di atas dokumen yang dikenakan bea materai, di tempat di mana tanda tangan akan dibubuhkan. Kemudian, tanda tangan dibubuhkan sebagian di atas materai tempel dan sebagian di atas dokumen dengan membubuhkan tanggal pada materai tempel. Jika lebih dari satu materai digunakan, maka tanda tangan harus dibubuhkan di atas kedua materai tersebut. 2. Menggunakan terapan mesin teraan digital. Pelunasan bea materai dengan menggunakan mesin teraan materai digital hanya diperbolehkan untuk penerbit dokumen yang melakukan pemateraian dengan jumlah rata-rata setiap hari minimal sebanyak 50 dokumen. Sebelum digunakan, mesin tersebut harus didaftarkan dan memperoleh izin dari Kantor Pelayanan Pajak atau KPP wilayah domisili penerbit dokumen. Penerbit dokumen juga harus melakukan deposit minimal Rp15 juta atau kelipatannya. Setelah mendapatkan izin, penerbit dokumen harus menyampaikan laporan bulanan penggunaan mesin teraan materai kepada Kepala KPP setempat paling lambat tanggal 15 setiap bulan, dan menyampaikan laporan kepada Kepala KPP setempat paling lambat 1 bulan setelah mesin teraan materai tidak dipergunakan lagi atau perubahan alamat atau tempat kedudukan pemilik atau pemegang izin penggunaan mesin teraan materai. Bila mana mesin teraan rusak atau penerbit dokumen mengajukan pencabutan izin, maka izin pemateraian dengan izin teraan materai digital dapat dicabut. Bila terdapat temuan penyalahgunaan mesin teraan materai digital oleh KPP penerbit izin. 3. Membubuhkan tanda bea materai lunas teknologi percetakan. Pelunasan bea materai dengan membubuhkan tanda bea materai lunas dengan teknologi percetakan hanya diperkenankan untuk dokumen yang berbentuk cek, biliet giro, dan efek dengan nama dan dalam bentuk apapun. Pelunasan bea materai dengan cara ini hanya dapat dilakukan oleh perusahaan percetakan yang mendapat izin operasional di bidang percetakan dokumen security dari Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu atau Botasupal dan penetapan sebagai perusahaan percetakan warga debit dan dokumen clearing dari Bank Indonesia untuk mencetak cek, biliet giro, atau efek dengan nama dan dalam bentuk apapun. Pembubuhan materai harus mendapatkan izin dari KPP wilayah domisili pembubuh dan melakukan pembayaran bea materai di muka sebanyak jumlah dokumen yang hendak dibubuhkan tanda bea materai lunas. Masa berlakunya surat perpanjangan izin pembubuhan sama dengan masa berlakunya perpanjangan izin operasional yang diberikan oleh Botasupal. Pembubuhan berkewajiban menyampaikan laporan bulanan pembubuhan tanda bea materai lunas paling lambat tanggal 10 setiap bulan. Apabila terlewat, maka pembubuhan akan dikenai sanksi berupa pencabutan izin pembubuhan tanda bea materai lunas dengan teknologi percetakan. 4.
Membubuhkan tanda bea materai lunas sistem komputerisasi. Pelunasan bea materai dengan membubuhkan tanda bea materai lunas dengan sistem komputerasi hanya diperkenankan digunakan untuk dokumen yang berbentuk surat yang memuat jumlah uang yang menyediakan penerimaan uang. Menyatakan pembukuan atau penyimpanan uang dalam rekening di bank, berisi pemberitahuan saldo rekening di bank, atau berisi pengakuan bahwa utang uang seluruhnya atau sebagian telah diperhitungkan dengan jumlah rata-rata pemateraian setiap hari minimal sebanyak 100 dokumen. Penerbit dokumen sebelumnya harus mengajukan izin tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak dan membayar uang muka sejumlah minimal nilai pemateraian dokumen dalam 1 bulan. Penerbit dokumen harus menyampaikan laporan bulanan realisasi penggunaan dan saldo bea materai kepada Direktur Jenderal Pajak paling lambat tanggal 15 setiap bulan. Izin pemateraian berlaku selama saldo bea materai masih mencukupi perkiraan penggunaan 1 bulan. Jika kurang, maka penerbit dokumen harus mengajukan izin baru. Selanjutnya yaitu pemateraian kemudian. Pemateraian kemudian adalah salah satu cara pelunasan bea materai yang dilakukan oleh pejabat pos atas permintaan pemegang dokumen yang bea materainya belum dilunasi sebagaimana mestinya. Pemateraian kemudian dilakukan atas 1. Dokumen yang semula tidak terutang bea materai namun akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan. 2. Dokumen yang bea materainya tidak atau kurang dilunasi sebagaimana mestinya. 3. Dokumen yang dibuat di luar negeri yang akan digunakan di Indonesia. Pemateraian kemudian disahkan oleh pejabat pos dengan membubuhkan materai tempel atau menggunakan surat setoran pajak atau SSP sebagai tanda lunas bea materai. Sedangkan pelunasan sanksi administrasi sebesar 200% dari bea materai yang kurang dilunasi pelunasannya dilakukan dengan menggunakan SSP. Berikut ini merupakan penjelasan pemateraian kemudian tanpa denda dengan berikut denda 200%. Teman-teman boleh menjeda terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Eriza Safitra. Baik, terima kasih Adan selaku moderator atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang sanksi-sanksi dan daluarsa bea materai. Yang pertama, sanksi-sanksi. Sanksi-sanksi dibagi menjadi 2. Yang pertama, sanksi administrasi. Apabila dokumen tidak atau kurang dilunasi bea materai sebagaimana mestinya, maka akan dikenakan denda administrasi sebesar 200% dari bea materai yang tidak atau kurang dibayar. Misalnya, bea materai terutang Rp6.000. Karena kelalaian belum mengenakan bea materai, maka bea materai dan sanksi yang harus dibayar adalah bea materai yang terutang sebesar Rp6.000 dan denda administrasi sebesar 200% yaitu Rp12.000, sehingga jumlah pemateraian kemudian sebesar Rp18.000. Pematerai kemudian atas dokumen tersebut dilakukan oleh pejabat pos menurut tata cara yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Ada ketentuan khusus. Yang pertama, pejabat pemerintah, hakim, panitera, jurusita, notaris, dan pejabat umum lainnya dalam tugas atau jabatannya tidak dibenarkan apabila yang pertama, menerima, mempertimbangkan, atau menyimpan dokumen yang bea materainya tidak atau kurang dibayar. Kedua, melekatkan dokumen yang bea materainya tidak atau kurang dibayar pada dokumen lain yang berkaitan. Ketiga, membuat salinan, tembusan, rangkapan, atau petikan dari dokumen yang bea materainya tidak atau kurang dibayar. Keempat, memberikan keterangan atau catatan pada dokumen yang bea materainya tidak atau kurang dibayar sesuai dengan tarif bea materainya. Sanksi atas poin pertama. Sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Misalnya, untuk yang berstatus pegawai negeri sipil dapat diperlakukan dengan PP nomor 53 tahun 2010. Antara lain, pertama, teguran lisan, teguran tertulis. Kedua, penundaan kenaikan gaji berkala atau pangkat. Dan yang terakhir, pemberhentian. Kemudian yang kedua, ada sanksi pidana. Sanksi pidana antara lain, yang pertama, pemalsuan atau peniruan materai tempel, kertas materai, dan tanda tangan yang perlu untuk mensahkan materai. Kedua, dengan sengaja menyimpan dengan maksud untuk diedarkan atau memasukkan ke negara Indonesia materai palsu, yang dipalsukan atau yang dibuat dengan melawan hak. Ketiga, dengan sengaja menggunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual atau dimasukkan ke negara Indonesia materai yang mereknya,
catnya, tanda tangannya, tanda sahnya, atau tanda waktunya mempergunakan telah digunakan oleh seolah-olah materai itu belum dipakai atau menyuruh orang lain menggunakannya dengan melawan hak. Lalu yang keempat, dengan sengaja menyimpan bahan-bahan atau perkakas-perkakas yang diketahui untuk meniru dan memalsukan benda materai. Sehingga sanksinya yang didapat adalah sesuai dengan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kepastian hukum, dapat berupa kurungan atau penjara sesuai dengan pasal 253 KUHP. Lalu, dengan sengaja menggunakan cara lain untuk pelunasan bea materai dalam pasal 72B tanpa seizin Menteri Keuangan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun. Penanggung jawab saksi yang pertama, untuk sanksi administrasi, yaitu pemegang dokumen. Kedua, untuk sanksi pidana, sesuai dengan keputusan pengadilan. Kemudian daluarsa bea materai. Kewajiban pemenuhan bea materai dan denda administrasi yang terutang mempunyai daluarsa setelah melampaui waktu 5 tahun sejak tanggal dokumen dibuat. Hal ini berlaku untuk seluruh dokumen termasuk kwitansi. Hal-hal yang perlu dilakukan ketika menggunakan bea materai yang pertama, transaksi internal perusahaan, yaitu unit keuangan, unit produksi tidak perlu memakai bea materai. Kedua, kantor pusat dan cabang perusahaan merupakan badan yang berdiri sendiri, sehingga transaksinya harus menggunakan bea materai. Ketiga, yang menanggung bea materai apabila ada sesuatu di kemudian hari, seperti pelanggaran administrasi adalah pemegang dokumen. Keempat, yang terutang bea materai adalah orang-orang atau pihak-pihak yang mendapatkan manfaat dari dokumen tersebut. Kelima, tanggal materai, tanggal yang tercantum di materai lebih sah dibandingkan dengan tanggal dokumen. Keenam, kurang diperhatikan masalah yuridis atau isi dokumen, tetapi yang lebih diutamakan atau penting adalah terutangnya pajak. Ketujuh, warna tinta yang ditulis pada materai tidak menjadi masalah, sehingga kita bisa menggunakan tinta sesuai dengan keinginan kita. Lalu yang ke-8, tulisan pada dokumen misalnya seperti tulisan di kertas materai tidak boleh dihapus dengan cairan penghapus seperti tip X. Kalau ada kesalahan, maka lebih baik dicoret dan dituliskan yang benar. 9. Kertas biasa yang dipakai untuk lembar berikutnya, karena isi dokumen terlalu panjang, tidak perlu memakai materai lagi, karena masih merupakan satu kesatuan atau prinsip satu dokumen hanya terutang satu bea materai. Lalu yang 10, mikrofilm. Perlakuannya bisa dianggap sebagai fotokopi dokumen, seperti juga batch dalam komputer, tidak terutang bea materai. Lalu yang ke-11, tindasan dengan kertas karbon sama dengan fotokopi, tidak terutang bea materai, karena rangkap atau tindasan tersebut ditandatangani secara asli. Jika misalnya fotokopi tersebut ditandatangani lagi dengan tanda tangan asli, maka akan terutang bea materai. Lalu yang terakhir, penggunaan dokumen yang dibuat di luar negeri. Contohnya, dokumen dibuat di Singapura akan digunakan sebagai dokumen di Indonesia. Maka ada dua ketentuan. Ketika dokumen tersebut belum ada bea materainya, maka dimateraikan dulu di Indonesia dengan cara pemateraian kemudian. Dan yang kedua, ketika sudah ada materai, maka diberi materai lagi dengan cara pemateraiannya kemudian, sehingga ada dua materai dalam satu dokumen, yaitu materai Indonesia dan materai Singapura. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Sekian pemaparan materi mengenai bea perolehan hak atas tanah dan bangunan serta bea materai yang disampaikan oleh kelompok 10. Bagi teman-teman yang ingin berpendapat, bertanya, maupun menyanggah, dapat melakukannya di ruang virtual Zoom. Saya selaku moderator, mewakili kelompok 10, ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Kami juga meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang salah, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.